Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua, kami dari kelompok 5 agroekologi di sini akan menampilkan role play petani dan pewawancara. Sebelumnya perkenalkan, saya Keisha Alma Kamila dengan NIM belakang 028 berperan sebagai pewawancara 3. Perkenalkan, saya Muhammad Air Rafif dengan NIM akhir 023 sebagai petani 1. Perkenalkan, saya Faisal Rida Ardian dengan NIM 11424054 sebagai pewawancara 1. Perkenalkan, saya Salma Fatimah Al-Jufri dengan akhir NIM 052 sebagai pewawancara 2. Perkenalkan, saya Yasmin Salma Fauziah dengan NIM akhir 035 sebagai petani 2. Baik, sebelum wawancara dimulai, mungkin Bapak Ibu petani bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama saya Arya, usia 40 tahun. Saya tinggal di Desa Sembalum, Lombok Timur. Usaha saya bergerak di bidang pertanian secara mandiri, khususnya budidaya kentang. Kemudian saya Yasmin, usia 42 tahun. Sama seperti Arya tadi ya, sebagai petani di Desa Sembalun. Baik, terima kasih Bapak Arya dan Ibu Yasmin. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai lahan yang digunakan untuk budidaya kentang. Untuk lahannya tersebut, awalnya seperti apa, sejarahnya, berapa luasannya, dan bisa diceritakan mungkin latar belakangnya. Jadi untuk lahan ini luasnya sekitar 1-5 hektar. Lahan ini digunakan untuk budidaya kentang sekitar 1 hektar. Untuk sejarahnya, lahan ini awalnya adalah lahan pertanian turun-temurun dari orang tua kami. Sebelumnya pernah ditanami kubis dan wortel. Dan lahan ini awalnya bukan hutan atau lahan kosong. Baik, karena yang saya tangkap sebelumnya merupakan lahan yang ditanami oleh kubis dan wortel. Lalu mengapa Bapak Arya atau keluarga sebelumnya memilih untuk membudidayakan kentang di lahan tersebut? Tujuan utama kami membudidayakan kentang di lahan ini adalah untuk dijual sebagai sumber pendapatan. Saya juga tergabung dalam kelompok tani desa untuk saling berbagi informasi dan bantuan mengenai budidaya kentang ini. Dan yang saya tangkap juga tadi, lahan ini merupakan lahan dari keluarga Bapak Arya, merupakan lahan turun-temurun. Bagaimana status kepemilikan sekarang? Apakah pinjaman atau sudah mempunyai hak milik oleh keluarga? Lahan ini milik keluarga dan milik saya sendiri. Lahan ini juga sudah memiliki sertifikat hak milik atau SHM. Baik. Untuk pekerja sendiri untuk membudidayakan kentang dalam usaha ini ada berapa orang jumlah karyawan yang dipekerjakan? Biasanya yang bekerja di lahan ini 3-5 orang pekerja, tergantung kegiatan yang dilakukan dan musim tanam juga panen. Baik, selanjutnya, kalau misalnya untuk berapa lama bertaninya, terus tanaman apa aja yang pernah diusahakan selain tanaman kentang itu, ada nggak sih, Pak? Kalau untuk saya kurang lebih sekitar 15 tahun sudah menjadi petani. Selain membudidayakan kentang, saya juga pernah menanam kubis, tomat, dan cabai. Sayur-sayuran seperti itu. Nah, kalau misalnya berdasarkan hasil panen yang Bapak tanam, apakah masyarakat itu bisa mengakses lahannya atau cuma sisa panennya aja? Biasanya masyarakat tidak bebas masuk karena takut
mengganggu budidaya lahan tersebut, tapi biasanya masyarakat boleh mengambil sisa-sisa panen setelah panen selesai. Kalau untuk modalnya itu dari mana Pak sumber modalnya? Untuk modal sendiri berasal dari tabungan pribadi saya dan kadang-kadang juga saya pinjam dari koperasi. Saya juga kadang-kadang bisa mendapat subsidi pupuk atau benih dari pemerintah setempat. Lalu saya juga yang bertanya, kalau misalnya untuk pengelolaan tanahnya bagaimana? Mungkin seperti persiapan lahan dan lain-lainnya untuk lahan cocok itu seperti yang kayak gimana gitu? Untuk pengelolaan tanah sangat kompleks dan banyak. Yang pertama, persiapan lahan dilakukan secara mekanis dengan traktor yang kami miliki. Lalu lahan cukup cocok untuk kentang karena berada di dataran tinggi. Jadi kami milih untuk menanam budidaya kentang. Kesuburan lahan juga dijaga dengan menggunakan pupuk organik dan pupuk kimia secara seimbang. Lalu kami melakukan uji tanah sederhana untuk menentukan apakah tanah ini layak untuk ditanami kentang kami. Lalu kita juga melakukan daur hara dengan pengembalian sisa-sisa tanaman. Kita juga melakukan penutupan tanah menggunakan mulsa, lalu konservasi air dengan irigasi sederhana. Selanjutnya juga banyak cacing tanah yang ditemukan di tanah-tanah kami, jadi kami tahu bahwa tanah itu cocok dan bisa untuk ditanami. Yang terakhir, erosi relatif itu harus kecil karena dibuatnya terasering di lahan tersebut. Selanjutnya, kalau misalnya dari tanah yang sudah tadi Bapak sebutkan, apa aja jenis tanaman yang dibudidayakan selain tanaman kentang itu? Lalu untuk varietasnya mungkin berbeda juga sama populasinya sekitar berapa, Pak? Untuk yang kentang itu, Pak. Untuk tanaman yang biasanya dibudidayakan itu kentang ya, dengan varietas granola, biasanya populasinya itu sekitar 30.000 tanaman per hektar. Terus kami itu menggunakan pola tanam monokultur dengan sistem budidaya yang semi organik. Sehingga menghasilkan biasanya 15 sampai 20 ton per hektarnya. Dan kemudian nanti ada sisa panen juga, itu dimanfaatkan untuk pakan ternak atau kompos gitu biasanya. Baik, Ibu, saya izin bertanya. Tadi sempat disinggung terkait sisa panen dimanfaatkan untuk pakan ternak. Apakah ada hewan ternak yang terlibat di sini? Biasanya tuh ada sapi sama ayam. Nanti itu kotorannya biasanya digunakan untuk pupuk sekitar 20% itu nanti bakal mendukung sistem pertanian. Itu. Oke. Terkait hama dan penyakit sering muncul tidak, Bu? Spesifiknya hama dan penyakit. Kebetulan sering muncul sih, itu biasanya di hama itu ada ulat dan kutu daun. Kalau untuk penyakitnya itu biasanya busuk daun, kemudian kami biasanya mengendalikan hama dan penyakit itu menggunakan pestisida dan metode terpadu seperti rotasi tanaman. Biasanya tingkat penyerangannya sekitar 20%. Oke, baik. Untuk gulma di lahan ini banyak tidak, Bu? Atau bagaimana? Untuk gulmanya cukup banyak. Biasanya yang gulma yang daun lebar dan rumput. Dari kami mengendalikannya secara manual dan herbisida. Untuk beberapa gulma biasanya ada yang bisa dimakan juga. Kami juga menutup lahan, penutupan lahannya oleh gulma itu biasanya sekitar 30%.
Baik, Bu. Untuk pengelolaan hasil panennya bagaimana, Bu? Mungkin tadi sempat udah disebutin juga ya, untuk pengelolaan hasil panen itu kami bisa menghasilkan sekitar 15 sampai 20 ton per hektarnya. Kemudian dijualnya dalam bentuk segar dan sebagian biasanya diolah sebagai keripik. Dan biasanya ada juga limbahnya tuh digunakan sebagai kompos. Setelah dipanen biasanya dipasarkan kemana, Bu? Apakah ke pasar atau langsung ke supermarket apa gimana, Bu? Untuk pemasarannya biasanya dijual ke pasar sama tengkulak, kadang juga kerjasama sama koperasi. Kebetulan kami juga belum menggunakan aplikasi digital secara maksimal, sehingga biasanya cuma didistribusikan menggunakan mobil pick up ke pasar. Baik, terima kasih, Ibu. Ya. Baik, terima kasih kepada para petani. Cukup sekian role play dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.